guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian? Para penonton yang sudah kangen dengan film Kokopetan dan juga film sekelompok anak muda yang healing-healing ke suatu tempat namun berakhir tragis. Kalem-kalem, simpan dulu keinginan kalian karena masih on proses. Dan kali ini, untuk mengisi waktu kalian, Sakahayang akan membahas sebuah film memalukan yang berjudul Scurry tahun 2024, di mana film ini mengisahkan seorang pria bernama Mark yang harus mengalami kejadian mengerikan saat kota tempat tinggalnya diserang oleh makhluk-makhluk aneh yang berasal dari dalam tanah. Kira-kira makhluk apakah itu? Apakah tikus kantor? Oke lah, daripada kelamaan mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan kekacauan yang terjadi di sebuah kota di negara Australia, di mana menurut laporan, hal ini terjadi akibat lubang-lubang besar yang muncul di setiap penjuru kota. Kemudian, scene beralih pada seorang korban nyungsep bernama Mark. Di tengah kondisi pegalinu, Mark berusaha untuk membebaskan diri dari reruntuhan aspal dan beton. Namun dirasa sulit, Mark langsung berusaha melakukan panggilan darurat. Akan tetapi seperti biasa, adegan klasik yaitu susah sinyal selalu ada meski zaman sudah modern. Untung saja dengan tenaga kepepet, Mark berhasil lolos dari reruntuhan. Namun meskipun begitu, Mark pun syok saat melihat perutnya tercucuk beling. Di tengah rasa mules, Mark yang tak punya banyak waktu bergegas mencari jalan keluar dengan mengikuti jalur terowongan. Di tengah kondisi poek, Mark pun semeringah saat menemukan sebuah tas di tempat ini. Setelah menemukan kamera night vision, Mark pun kaget saat melihat seorang wanita yang pingsan. Rupanya tas tadi merupakan milik si kewes yang bernama Kate. Oh, there's my water. Setelah mengalami guncangan, Kate meminta Mark untuk jangan berisik, di mana ia takut keberadaannya diketahui oleh penghuni lubang ini. Mendengar hal itu, Mark yang tidak tahu apa-apa langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di kota ini. Lantas Kate menjelaskan jika kejadian ini bukanlah disebabkan oleh gempa biasa, melainkan aktivitas makhluk-makhluk mengerikan yang berusaha keluar dari dalam tanah untuk mencari mangsa. Dirasa Kate kebanyakan nonton film science fiction, Mark yang tidak ingin mati di tempat ini mengajak Kate untuk mencari jalan keluar. You know, usually the hostage is in front. Mendengar suara mengerikan, Kate langsung matikan korek. Di tengah kondisi poek, Mark yang penasaran berniat mengeceknya menggunakan handycam Outlast. There we go.
Sesaat kemudian, Mark berkata jika ia tidak menemukan makhluk apapun, di mana ia lebih khawatir pada terowongan ini yang tiba-tiba saja bisa ambruk. Lalu tiba-tiba my God, betapa syoknya Mark saat ia melihat serangga sebesar sapi yang hampir saja memangsa bujurnya. Di tengah rasa syok, Mark yang melakukan pengecekan seketika lemas saat melihat kaki laba-laba besar bergerak-gerak di sela reruntuhan. Tak ingin berlama-lama di lorong ini, Mark dan Kate bergegas melanjutkan perjalanan. Hidden wreckage. All I know is there's been earthquakes. On and on. Are you not hearing anything that I am saying? We survived down here. Dan bisa kita lihat, mereka pun merangkak tepat di bawah si makhluk yang sedang sibuk menggali terowongan. Hingga setelah cukup jauh merangkak, mereka pun semeringah saat melihat cahaya. That's good. That's really good. Daita si goblok dikira jalan keluar, rupanya cahaya tersebut berasal dari senter cap tiger. Saat Kate mulai mengalami klaustrofobia, Mark berusaha untuk menenangkannya, apalagi di lorong ini oksigen sangat tipis. Hingga sesaat kemudian, mereka pun kaget saat mendapati seorang pria tertimbun reruntuhan. Hurry up. Sontak mereka pun kaget saat ternyata pria cepak ini masih hidup. Namun seketika mereka pun terdiam saat melihat sesuatu mendekati pria itu. My God, malang sekali. Masa depan si pria cepak harus berakhir menjadi laba-laba. Di tengah rasa syok, mereka pun bergegas melanjutkan pelarian sebelum berakhir seperti nasib si pria cepak. Singkat waktu, mereka yang sedang beristirahat seketika heran saat melihat seekor tikus dari arah si makhluk. Sungguh suwe, punya pistol bukannya dipakai. Alhasil Mark harus tertangkap si makhluk. Dirasa Mark tidak mampu selamat, Kate memutuskan untuk melanjutkan perjalanan sendirian. Sungguh tanpa diduga, Mark yang diseret laba-laba masih berhasil selamat dengan hanya menggunakan pisau lipat. Di tengah rasa tak percaya, Kate mengajak Mark untuk bergegas. Beberapa saat kemudian, mereka pun syok saat jalur ini tertimbun reruntuhan. Dirasa tidak ada jalan lain, mereka pun berusaha untuk membongkarnya. Akhirnya, mereka pun sampai di jalur pembuangan air kota. Namun sesaat kemudian mereka pun syok parah saat melihat tubuh-tubuh yang buyatak bergelimpangan di tempat ini. Melihat jalan keluar berada di atas, mereka langsung bekerja sama untuk membuka teralis besi. Let's do it. Okay, just take it easy. Yeah. Okay, no, it's stuck. Okay, one more time. Slowly me. Hello?
Betapa leganya mereka saat pasukan tentara menemukan keberadaannya. Kemudian mereka diminta untuk tenang sementara tim penyelamat akan segera menolong. Tapi tiba-tiba Hang tight. my god, putus sudah harapan mereka untuk dievakuasi saat para tentara diratakan kawanan laba-laba. Di tengah situasi genting, Mark yang panik mengajak Kate untuk mencari jalan lain dengan kembali masuk ke dalam korobokan. Melihat korobokan yang dipenuhi air cubluk, Mark langsung turun untuk mencari jalur pembuangan. Setelah menemukan jalur pembuangan, Kate langsung turun sebelum para laba-laba menemukan keberadaan mereka. Get to the other side. Shine it. Setibanya di seberang pembuangan, Kate merasa jika dirinya sudah tidak kuat lagi untuk melanjutkan pelarian. Apalagi dirinya mempunyai penyakit bengek yang sudah kronis. Akan tetapi, Mark yang melihat cahaya matahari meminta Kate untuk bertahan karena ia merasa jika jalan keluar sudah dekat. Roots. We're out of here. We're out. Come on. That's it. Time is sensation. Untung saja si makhluk yang keluar tidak menyadari keberadaan mereka. Dirasa ini kesempatan, Mark meminta Kate untuk bergegas melewati sarang si makhluk. Meskipun takut, namun Kate berusaha untuk mempersiapkan keberaniannya. Sontak Mark pun heran dengan Kate yang malah berhenti. Wake up! Kate, let's go. Lah, tiba-tiba saja Kate sudah modar akibat penyakitnya. Di saat itu pula Mark pun kebingungan karena jalan keluar malah terhalangi oleh jasad Kate. Menyadari kawanan laba-laba akan keluar sarang, Mark berusaha memikirkan cara untuk menyingkirkan jasad Kate.
Di tengah kepanikan, Mark pun merasa lega saat mendapat pesan dari istrinya, di mana kini istrinya Mark sedang berada di tempat pengungsian. Lantas dengan menggunakan HP, Mark berusaha memancing si makhluk untuk menyingkirkan jasad Kate. Melihat si makhluk terpancing, Mark langsung memanfaatkan kesempatan yang ia miliki. Akhirnya, Mark pun merasa lega saat dirinya berhasil keluar dari bawah tanah. Akan tetapi, ia pun kaget setelah melihat banyaknya telur-telur laba-laba yang ternyata merupakan laba-laba dari planet lain. Apakah umat manusia bisa bertahan? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana, film yang cukup menegangkan bukan? Tak ada yang perlu dijelaskan lagi karena ngapain juga film kayak gini dijelasin. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Scurry tahun 2024. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.